selama 2 bulan itu kita bener-bener coaching langsung sama orang-orang dari Snyder-nya gitu buat refine idenya dari yang awalnya proposal kasar banget sampai dibantu sama VP-nya Snyder gitu buat buat apa sih business plan yang bagus gitu, aspek-aspek apa yang perlu ada gitu. Nah, dan hari ini tuh apa yang pengen aku share hari ini? Yang pengen aku share hari ini adalah apa yang sudah aku pelajari selama 2 sampai 3 bulan tersebut dan apa yang aku lihat nih dari ide-ide business plan yang juga sampai ke tahap Indonesia, sampai ke tahap Asia Pasifik, sampai ke tahap dunia gitu. Apa yang menjadi kesamaan dari semua ide-ide ini gitu? Apa yang membuat ide ini tuh layak masuk ke uh, final dunia gitu, layak pitching di depan VP and so on so forth gitu ya. Gitu. Nah itu yang pengen aku share hari ini. Oke, kita masuk ke section berikutnya ya, ideation gitu. Ideation itu apa? Gimana cara kita melakukan ideation? Nah, menurut aku cara kita melakukan ideation itu cuman simpelnya dua hal ya, teman-teman ya. Satu, kita understand dulu kita mau ke bidang apa. Dan yang kedua, kita pivot ide tersebut. Gitu. Atau mungkin kalau bahasa Indonesianya, amati, tiru, dan modifikasi. Gitu. TM. Gitu. Nah, cuma menurut aku, this is a very valid advice, teman-teman. Kenapa? Karena aku suka banget satu quotes ya, yang bilang bahwa there's nothing new under the sun. Gitu. Jadi di dunia ini itu ya, yang setiap hari yang kita kira udah baru, itu tuh not entirely new gitu. Dan technically new science juga backed by the previous older science gitu. Jadi literally there's nothing new under the sun. Semua hal yang kita lakukan, semua math, physics yang kita pakai, konsep atau teknologi yang kita pakai, atau konsep yang kita kira baru pun sebenarnya sudah ada dan most likely itu bukan pertama yang kita pegang gitu. Nah menurut aku ini konsep yang penting banget. Kenapa? Karena artinya apa? Artinya you don't have to invent something in order to create something good gitu. Yang perlu kita lakukan adalah kita learn what is the state of the art atau apa sih yang paling maju dari sektor industri yang ingin kita replicate sekarang, market yang ingin kita replicate sekarang gitu. Nah kalau kita ngomongin konteksnya perlombaan aku kemarin Senator Go Green nih gitu. Konteksnya adalah berarti salah satu yang kita lihat tuh adalah access to energy gitu atau renewable energy gitu. Sekarang tuh dunia tuh lagi ke arah mana sih energi ini gitu? Lagi ke arah green energy, renewable energy gitu. Lagi ke arah gimana caranya kita nge-retrieve energi-energi yang terbuang begitu saja gitu. Lagi ke arah gimana cara kita bikin energy storage atau baterai yang super besar gitu. Atau lagi ke arah gimana cara kita bikin baterai itu less harmful and so on so forth gitu. Nah jadi menurut aku kita perlu understand kita tuh pengen apa market yang interesting bagi kita dan kita understand state of the art-nya atau apa sih inovasi di produk itu yang paling modern, paling paling keren banget sekarang. Gitu. Nah itu perlu kita understand dan perlu kita research, teman-teman. Nah baru yang kedua, pivot with creativity. Nah di setiap bullet point tadi kayak misalnya ini di poin-poin tadi ya, di gimana cara kita manage energi, gimana cara kita ngomongin tentang renewable energy, apakah kita mau nge-harvest energi-energi yang dari sekitar kita atau kita cari energi yang baru, kita selalu bisa breakdown area of expertise tersebut, breakdown produk-produk tersebut, segmentasi market tersebut menjadi dua hal gitu. Mau kita cari sesuatu hal yang baru lagi atau kita improve lagi gitu. Nah menurut aku lebih suka kita menggunakan creativity framework ya gitu. Aku salah satu orang yang percaya bahwa in thinking struktur itu penting gitu. Bagi aku brainstorm itu sebenarnya berpikir dengan struktur gitu atau berpikir kreatif itu sebenarnya berpikir dengan struktur gitu. Bahkan seniman pun ada structure, ada pattern yang ia pakai yang menjadi seninya gitu. Jadi menurut aku to be creative is to think with structure. Nah jadi
salah satu structure yang pengen aku share hari ini buat thinking creativity adalah scamper. Gitu. Nah, scamper ini apa? Scamper ini basically kita melihat proses yang ada di proses atau produk ya, yang ada di market atau produk yang kita interest tadi, gitu. Terus kita coba melakukan hal-hal berikut nih. Scamper itu kebanyakan dari substitute, combine, adapt, modify, put to other uses, eliminate, and reverse. Gitu. Nah, supaya nggak terlalu teoretikal ya, supaya nggak terlalu bosan gitu, aku bisa share aja nih, pas aku final tuh ide-idenya seperti apa, gitu. Nah, ide dari tim aku pas itu karena Ginergy ya namanya, itu substitute. Jadi di baterai itu ada satu part lah ya, yang kita substitute dengan yang itu harmful basically. Maka kita nggak boleh buang baterai sembarangan kan. Nah, part itu kita substitute dengan gel rumput laut basically. Gitu. Jadi kita substitute the material gitu. Nah, ada juga isu combine di sini. Nah, combine ini, nah ini kebetulan ide dari tim Eropa yang pas itu menang pada saat itu ya. Jadi dia ngebawa water purifier plus light source jadi satu gitu. Jadi pas itu idenya menarik ya. Idenya pas itu dia bikin satu bottle cap, dia bikin satu tutup botol. Tapi tutup botolnya ini bisa, jadi tutup botolnya dibayangin ya, ada botol diisi air, terus kita tutup pakai tutup botol yang dibikin sama mereka gitu. Nah ini digantung, terus dengan teknologi mereka itu bisa menjadi lampu dan bisa nge-purify air yang ada di dalamnya, air yang ada dalam botol tersebut gitu. Nah jadi it solves a lot of issue in country yang masih membutuhkan clean water sama electricity gitu. Jadi combine gitu kan. Atau adapt nih, adaptive energy harvesting gitu. Jadi Masya Allah. Energy harvesting ini konsep apa sih? Energy harvesting ini konsep basically gimana cara kita nge-harvest energi yang kebuang sia-sia gitu. Contohnya apa sih kebuang sia-sia gitu? As simple as kita kalau nabrak polisi tidur, kan ada sebagian energi kinetik kita yang kebuang tuh jadi tumbukan di aspalnya kan. Nah itu bisa nggak kita harvest? Nah itu salah satu konsep ini yang dibawain sama tim dari South America kalau nggak salah gitu. Atau seingatku juga ada ya ide dari Jepang gitu, di mana mereka itu bikin satu water generator. Kan kita punya stigma water generator ini satu hal yang water generator itu satu hal yang harus gede, turbinnya harus ditaruh di sungai gitu. Nah, di Jepang tuh sudah diinovasi di mana turbinnya itu ditaruh di selokan gitu. Jadi selama air selokannya lewat di selokan itu dia nge-power turbin dan itu pakai buat nyalain lampu jalan gitu. Nah ini mungkin masuk ke modify ya gitu. Jadi dia minimize nih yang stigma-nya nih harus punya arus besar di sungai gitu, harus punya space yang gede gitu, diput di sekecil selokan gitu. And so on so forth ya. Kita nggak perlu go semuanya gitu. Cuman aku pengen share bahwa ini salah satu framework yang bisa teman-teman pakai ini buat brainstorm kalau bingung ngelihat ide yang sudah ada sekarang, inovasinya, apalagi inovasi yang bisa kita lakuin. Nah, ngelakuinnya coba think with this framework. Gitu. Nah, kenapa sih session ini aku spend a lot of time di mungkin di ideation ya teman-teman ya, karena business idea itu jauh lebih penting daripada the rest of the proposal gitu. Jadi kalau bisnis idea kalian udah bagus, pasti isi kontennya tuh atau analisis kalian meskipun agak kurang itu bisa diimprove gitu. Tapi bisnis idea yang udah agak kurang dengan analisis sebagus apapun, ya pasti kalah dengan bisnis idea yang bagus tapi analisisnya agak kurang gitu. Karena di mata juri yang bisa diimprove adalah analisis. Bisnis idea itu dari kalian semua gitu. Tapi yang bisa mentor-mentor improve, yang bisa coach improve, yang bisa nanti kalian bawa lagi ke lomba lain
bisa diimprove adalah analisis kalian gitu. Tapi bisnis idea atau bisnis plan yang pengen kalian bawa, core-nya apa itu nggak bisa diimprove gitu. Jadi itu jadi kalau you should spend a lot of time in picking the right idea gitu. Pas itu aku sama tim aku Yumna kayaknya spend mungkin 80% dari preparation kita buat mikir idenya harus apa gitu. Jadi good business idea is number one gitu. Nah, dari seluruh ide-ide ini ya, dan dari ide yang tadi menang di tingkat dunia gitu, water provide source, apa sih yang membuat, what are the karakteristik dari ide yang menang ini gitu. Nah, sebenarnya menurut aku ya karakteristik adalah ini gitu. They fulfill the triple bottom line of sustainability. Apa sih triple bottom line of sustainability? Jadi basically sustainable itu bisa satu hal dibilang sustainable kalau dia bagus untuk people, bagus untuk planet, dan bagus untuk profit gitu. Kenapa harus tiga-tiganya? Karena kalau tiga-tiganya nggak dapat, dia nggak sustainable. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kalau dia tuh good for people, good for planet, tapi nggak good for the profit, ya dia bearable, cuman bearable. Kita cuma bisa paling ngerjain itu beberapa tahun, bisa kita drop gitu. Karena at the end of the day it's a business plan gitu, not charity gitu. Nah, jadi ideas yang bisa nge-touch kebutuhan sosial, bisa nge-touch kebutuhan lingkungan, dan bisa juga profitable at the same time, itu pasti sustainable gitu. Dan ide-ide yang bagus tuh nge-touch tiga ini, teman-teman gitu. Jadi innovativeness tuh dan triple bottom line sustainability ini menurut aku harus benar-benar teman-teman explore pas creating business ideas. Oke. Nah, kalau di case aku yang aku juga bawa pas itu adalah kebetulan di Indonesia rumput laut ini nggak kepake gitu. Jadi kapal kerajinan tuh satu ukuran yang abundant banget di Indonesia. Tapi aku udah agak lupa nih. Tapi seingatku dijualnya untuk value yang rendah gitu. Jadi kalau kita bisa up value dari raw material ini juga pasti akan membawa social benefit untuk people yang ada, untuk people yang mata pencaharian bergantung pada rumput laut gitu. Nah, menurut aku kalau bisa build strong business plan yang nge-touch people, planet, and profit, the rest of it can be improved gitu. Dan trust me teman-teman, filter pertama judges ya, kan nanti bayangin ya, di sini mungkin ada ratusan peserta gitu, dan nanti entah ada berapa pitch deck atau berapa proposal yang akan ada ya gitu. The easiest way to filter out, the easiest way untuk, dan gak harus di lomba ini, kalian bisa bayangin nanti kalian jadi investor, kalian punya duit ratusan M, kalian nggak tahu uangnya mau kemana, baru datang nih mahasiswa datang pebisnis minta duit ke kita gitu ya. Kita mungkin nggak bakal ngeliatin financial forecast-nya atau go to market plan-nya seperti apa. The very first thing we will see adalah business idea-nya apa gitu. Jadi menurut aku business idea is number one. Kalau kalian sudah benar-benar yakin ini, oke, ini bisa dia yang kayak ini kita bisa menang nih dengan ini gitu, baru menurut aku go with the rest. Gitu. Karena business idea is the first filter anyone, gak cuma judges ya, menurut aku anyone, siapapun yang ada di posisi untuk menilai dari seratusan business idea mana business idea paling bagus, dari ratusan business plan mana business plan paling bagus, pasti akan difilter dari business idea terlebih dahulu. Gitu. Jadi try to invest a lot of time di refining business idea. Oke? Nah, setelah kita masuk ke business idea, baru kita masuk ke high level analysis gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau ditanya isi dari proposal dan pitch deck itu apa sih sebenarnya? Menurut aku cuma dua ini sebenarnya. Satu, ide kalian apa gitu ya. Ide kalian apa? Kedua, high level analysisnya ada apa aja gitu. Atau high level analysis sudah kalian lakukan ada apa aja gitu. Nah, jadi yang satu tuh ngomong idenya tuh apa, yang kedua nih idenya akan perform atau enggak
Gitu. Jadi how will your idea would perform nih high level analysis. Kalau dari aku sendiri, aku nge-define ada 5 types of high level analysis. Gitu. Pertama industrinya dulu. Gitu. Industri sama tentang eksternalnya gitu. Jadi mungkin kalian punya ide yang bagus banget, ide yang keren banget, ide yang inovatif banget gitu. Cuman kalau marketnya nggak ada gitu, atau secara regulatori masih belum ada gitu, atau secara supply materialnya mungkin belum ada di Indonesia gitu, baru adanya di US atau di Kutub Utara atau di mana gitu, atau materialnya belum ada bahkan gitu. Atau mungkin secara bisnis case kalian bergantung secara secara regulation kan bergantung banget nih sama nuansa regulasi gitu. Ini akan langsung kelihatan di first stage-nya seberapa akan perform atau enggak ide kalian. Jadi pertama industry and external. Kedua itu tentang customer dan bisnis model kalian seperti apa. Gitu. Jadi yang pertama marketnya dulu bagus atau enggak. Baru yang kedua apakah business plan kita nih udah punya model yang tepat atau model yang cukup bagus gitu. Nah, baru masuk yang ketiga, operations and financial gitu. Nah, ini mungkin juga yang ada nih di salah satu pointers-pointersnya gitu. Kayak go to market strateginya apa, nanti operation teams-nya apa gitu, financial projection-nya nanti kayak gimana gitu. Dan yang keempat, impact-nya apa gitu. Jadi, kalian tuh ada hubungannya nggak sih ke sustainability gitu. Kalian ada hubungannya nggak sih ke SDG goals yang ditetapin sama United Nations gitu. Nah, dan impact kalian ke ya gitu lah, impact ke sosialnya kayak gimana, impact ke environmentnya seperti apa. Dan yang terakhir menurut nggak kalah penting adalah ide kalian bisa di scale atau enggak gitu. Ide kalian bisa dikembangin lagi nggak nih. Nah kalau misalnya di case aku kemarin baterainya bisa digedein lagi nggak, apa cuma bisa terbatas di baterai AA doang gitu. Jadi future development partnya apa skillnya bisa sampai mana, dan kira-kira apa yang akan menjadi barrier nih dari pengembangan teknologi tersebut atau pengembangan bisnis bisnis yang pingin kalian buat gitu. Nah, tapi teman-teman, menurut aku dari 5 analisis ini ya, yang menurut aku lima-limanya semuanya diperlukan. Tapi yang paling penting tuh 2 yang pertama gitu. Jadi tentang industri sama eksternal dan tentang customer and business model canvas gitu. Kenapa? Karena it talks a lot about background dan why your business plan itu dibutuhkan gitu, atau why your business plan will work gitu. Tentang operation, finance, key impact, future development gitu. Menurut aku it's something yang can be improved atau can be focused later on gitu. Kenapa teman-teman? Jadi kalau kita ngomongin real world-nya gitu ya, di dunia perbisnisannya gitu ya, operations and finance tuh pasti bakal diliatin lagi sama investor gitu, atau sama timnya investor gitu. Pasti mereka bakal ngelakuin due diligence sih buat ngecek segala macam yang kalian lakuin. Jadi 3-4 tuh akan diliatin lagi, akan di-relook lagi sama investor gitu. Meanwhile, itu dari sudut pandang realnya. Kalau di sudut pandang perlombaannya, kasarnya kan kita-kita ini mahasiswa ya, yang ngelakuin ini ya. Bahkan di sini ada yang dari SMA kan tadi kan gitu. Dan judgesnya mungkin ada yang sudah 10 tahun in the industry, mungkin ada yang sudah 15 tahun in the industry gitu. Nah, operations and financial matters tuh bakal gak terlalu di overlook lah gitu. Kenapa? Karena they don't expect that gitu. They don't expect tuh financial kita udah full proof, operation plan kita udah full proof, enggak gitu. Kenapa? Karena yang kita bawa tuh fresh idea tentang eksekusinya di lapangan, hitung-hitungannya di lapangan, yang lebih tahu of course yang udah senior gitu. Nah, tapi yang bisa kita bawain sebagai peserta lomba adalah the fresh ideas gitu. Nah, menurut aku dari POV lomba dan dari POV company-company yang mengadakan lomba-lomba tersebut, yang mereka kejar tuh selalu idenya gitu. We can provide a glimpse, operationsnya seperti apa, financialnya seperti apa gitu. Tapi what matters the most adalah analisis pertama dan kedua gitu. Jadi aku pengen tekanin teman-teman ya. Jadi invest a lot of time di ide. Setelah idenya dapat, baru masuk ke analisis kedua nih, gitu. Karena 3 hal ini yang benar-benar di-expect dari
anak-anak muda gitu dari the freshest of the ideas gitu. Oke, nah yang baru kita masuk ya. Just the framework gitu. Again, just the framework. Menurut aku kalau kalian mau belajar, kalian bisa belajar banyak banyak sources of the internet yang jauh lebih pinter dan jauh lebih bagus dalam menjelaskan daripada aku. What I'm showing to you guys adalah roadmap-nya gitu. Apa yang harus kalian belajar, apa yang harus kalian belajar gitu. Segmennya apa, and so forth gitu. Istilah industry analysis, menurut aku yang udah lumayan works adalah dua hal ini. Gitu. Satu, pestle analysis. Kedua, Porter Favorsis. Gitu. Pestle analysis ini apa? Pestle analysis ini basically kita melihat kondisi dari industri, bukan kondisi dari industri, kondisi dari market kita. Secara politik, secara ekonomik, secara social, technological, environmental, sama legal. Gitu. Saya pertanyaan simple as this. Apakah dari 6 aspek ini dia support, netral, atau nggak support dengan bisnis kita? Gitu. Nah, 3 ini aja yang perlu kita perhatikan. Dari 6 aspek ini, kita cuma perlu jawab 3 pertanyaan ini. Gitu. Kalau support, ya kita capitalize. Kita manfaatkan support tersebut. Kalau netral ya udah. Kalau posisinya lagi nggak support, nah kita harus cari cara untuk mitigate. Gitu. Atau bisa jadi ya berarti bisnis plannya nggak fit di tempat kan melakukan analisis pestelnya. Gitu. Oke? Gitu. The second part of the analysis adalah Porter Favorsis. Gitu. Porter Favorsis ini adalah basically ngomongin ada dalam sebuah industri itu ada 5 hal yang mempengaruhi ada 5 hal yang mempengaruhi karakteristik industri ini anginnya kemana gitu atau seberapa gampang dia terdisrupt ya gitu. Kayak misalkan contoh satu, bargaining power of suppliers gitu. Nah, kalau bargaining power of suppliers ini berarti biasanya ngomong ke industri-industri yang secara proses bergantung banget sama raw materialnya. Secara proses bergantung banget sama suppliersnya. Contohnya apa? Bisnis yang bergantung dengan hasil tambang. Gitu. Nah, ini berarti bargaining power suppliersnya kan gede. Gitu ya. Nah, atau misalkan threat of new entrants. Gitu. Threat of new entrants berarti seberapa gampang pemain baru tuh bisa datang ke bisnis ini tiba-tiba. Gitu. Kayak misalkan ya, kita ngomong bikin kafe gitu atau bikin kafe itu punya threat of new entrants yang lebih rendah daripada ekstrimnya. Misalkan apa, bikin tower baru gitu, tower telekomunikasi yang baru gitu. Nah, karena yang satu butuh modal yang gede banget atau enggak gitu. Yang support secara industri rivalry apakah didominasi oleh 2 sampai 3 pemain atau terdistribusi rata gitu. Kayak misalkan di industri pakaian itu lumayan terdistribusi merata ya pesaingnya gitu, market share-nya gitu. Cuman kalau di beberapa industri lain of course ada 2 sampai 3 player yang signifikan, itu juga perlu dilihatin. Dan trade of substitute juga bisa jadi ada market lain yang bisa mensubstitusi kebutuhan dari produk atau layanan yang ingin kita berikan gitu. Dan yang terakhir of course bargaining power of buyers. Kalau bargaining power of buyers itu contohnya apa? Contohnya di industriku lah, misalnya di FMCG ya gitu. Di mana FMCG itu namanya fast moving consumer goods. Kita jadi konsumen datang ke toko nih, di toko itu nggak ada Lifebuoy misalkan, ya udah kita ke brand lain gitu, as simple as that gitu. Nah, jadi bargaining power dari bayarnya gede banget gitu. Jadi uh, on shelf availability sama siapa yang harganya lebih murah gitu tuh jadi satu poin yang penting banget di industri ini gitu. Nah, ini menurut aku dengan understand basically landscape dari marketnya seperti apa dan 5 forces dari industri ini itu anginnya kayak gimana gitu, kita udah bisa understand dihubungkan dengan business plan kita gitu. Nah, jadi seberapa seberapa cocok atau seberapa nggak cocok nih kita buat masuk ke sini gitu. Oke. Lalu masuk ke internal analysis gitu. Menurut aku internal analysis itu as simple as the business model canvas gitu. Menurut aku every business plan itu basically ngejelasin business model canvas gitu. Atau lebih tepatnya business plan itu dan pitch deck itu
Business plan itu mendetailkan apa yang ada di business model canvas. Pitch deck itu membuat business model canvas karena ada cerita gitu. Nah jadi menurut aku try to always start with business model canvas ya. Pas teman-teman mulai ngemikirin nih kira-kira bisnis aku harus kayak gimana ya. Kayak gimana sih maksudnya mulainya dari value proposition dulu gitu. Value proposition itu apa? Basically bisnis kalian tuh uniknya apa sih gitu dibandingkan dengan yang lain gitu. Apa problem customer yang ingin kita solve? Nah di bagian sini customer kita siapa gitu. Nah baru kayak basically ini hubungan kita sama customer lah gitu. Sedangkan di sini partner kita siapa? Partner itu berarti apa? Bisa jadi supplier, bisa jadi ya basically business partner. Kalau kalian di kayak misalkan di Unilever ya business partnernya distributor gitu misalkan atau transporter gitu. Aktifnya ngapain, resource-nya ngapain, dan so on so forth. Terus maksudnya ada juga cost structure, ada juga kalian untungnya dari mana gitu. Nah ini tuh cuma ngomongin konsepnya aja, bukan hitung-hitungan ya. Jadi kalau cost structure ya berarti secara bisnis kita tuh cost structure-nya beratnya di mana gitu, apakah berat di capex, apakah berat di opex gitu, atau kita rupanya nggak cost driven gitu, kita rupanya value driven and so forth gitu. Bisa dilihat lagi secara revenue stream kita dapat revenue-nya kayak gimana, apakah nih kayak misalkan nih lewat fixed pricing, apakah lewat biaya penggunaan, atau kita jual beli produk, atau kita subscription fee, atau kita sewa, atau kita advertise, atau kita semua jualan aset atau apa gitu. Nah menurut aku setelah kita melihat bisnis model canvas, kita dan maksudnya kalau kita udah bisa nge-fill nih semua bisnis model canvas kita, nanti bikin bisnis proposal dan bikin pitch-nya jadi jauh lebih gampang. Gitu. Oke? Nah, jadi satu udah, internal dan eksternal udah, customer and business model canvas juga udah. Gitu. Basically key problemnya apa, individual propositionnya apa, dan customer-nya siapa. Gitu ya. Nah, menurut aku 3 hal tadi harus benar-benar diperhatikan ya teman-teman. 1, idenya gitu. 2, eh high level analysis yang industri and eksternal. Baru yang ketiga customer and business model canvasnya gitu. Jadi menurut aku invest a lot of time di 3 hal ini gitu. Karena 3 hal ini yang bakal jadi first cut-nya gitu. Jadi mungkin dari ratusan peserta mungkin 80% udah bisa di-cut dengan cara kayak gini gitu. Another 15% dengan ngeliatin Oke, sorry, 80% mungkin dari idenya doang, another 15% mungkin dari 2 high level analysis ini, another 5% baru ngeliatin sampai ujung. Gitu, operation financialnya kayak gimana, campaign kayak gimana, future development kayak gimana. Gitu. Oke, nah jadi aku bakal share dikit aja ya, buat tentang operation finance, operation financial sih. Aku bakal share dikit aja, tapi aku pengen emphasize bahwa fokus effortnya ke 3 hal yang ada di depan tadi. Gitu. Nah, kita masuk ke go to market. Gitu. Nah, jadi basically di area go to market kita bisa pakai framework yang menurut aku lumayan populer ya, yaitu Tam-Sam-Som. Gitu. Tam-Sam-Som ini konsepnya apa sih? Tam-Sam-Som itu basically kita ngebagi, kita mencoba melihat market yang sekarang sampai ke apa sih yang bisa kita kejar nih dari market tersebut, gitu. Dan gapnya seperti apa, gitu. Nah, jadi case-nya apa nih misalkan ya? Case-nya misalkan tadi, case aku jualan baterai yang dari rumput laut, gitu ya. Jualan baterai dari rumput laut, ya berarti total addressable market-nya apa? Ya, berarti market baterai, gitu. Oke, market baterai, gitu. Baterai kecil. Bukan kok baterai kecil, market baterai dulu terlebih dahulu, gitu. Serviceable addressable market, baru bagian dari market yang tadi bisa pakai produk kita, orang-orang yang tadi bisa pakai produk kita, tapi berapa yang bisa kita service? Tapi berapa yang bisa kita address? Maksudnya apa? Maksudnya gini, dari semua orang yang pakai baterai atau dari sekian banyak baterai yang dikonsumsi di dunia ini gitu ya. Mungkin yang bisa diaddress dengan produkku sekarang orangnya pakai baterai kecil dulu gitu. Atau itu secara teknologi. Atau mungkin secara geografi. Mungkin yang bisa aku service area Pulau Jawa dulu gitu, atau Jabodetabek dulu. Gitu. Serviceable addressable makanya udah makin kecil tuh. Gitu. Atau mungkin mulai dari channel dulu atau customer dulu. Mungkin nggak bisa langsung ke consumer. Mungkin bisanya ke B2B dulu.
gitu ke bisnis yang pakai baterai dalam operations mereka, dan mereka pengen go green. Aku jualan ke mereka dulu deh sebelum jualan ke retail kayak kita nih yang belinya di Indomaret, Alfamart gitu. Nah, jadi basically dari TAM ke SAM itu kita udah bikin beberapa kategori gitu. Dan dua hal ini harus kita research dan kita ngelakuin guess, educated guess ya bahasanya gitu. Kita ngelakuin educated guess, ada logiknya kenapa kita nentunya begitu. Baru yang terakhir serviceable obtainable market gitu. Jadi kayak dari SAM tadi kita bisa dapatnya berapa SOM, berapa yang bisa kita actually address gitu. Kayak misalkan tadi dari rupanya dari seluruh baterai yang ada di dunia itu dari ada di Indonesia gitu. Yang bisa aku address misalkan di Jabodetabek, terus orang-orang yang mungkin environmentally aware gitu ya, mau pay extra price untuk barang yang lebih sustainable, dan apalagi misalkan yang berumur yang let's say masih muda gitu, atau yang let's say udah agak tua gitu, tergantung nanti dari market survey atau dari market research aku gitu kayak gimana gitu. Nah baru masuk ke SOM, dari bagian tadi apa yang bisa aku lakuin. Nah ini jatuhnya bottom up top down ya teman-teman ya. Jadi kita dari paling atas marketnya ada berapa, baru kita masuk ini yang bisa kita address berapa, baru yang bisa kita obtain berapa. Jadi kita ngelakuin guess turunnya pelan-pelan segmentasinya kayak gimana gitu. Nah kita juga bisa ngelakuin yang namanya bottom up gitu, hitungannya dari bawah ke atas bukan dari atas ke bawah gitu. Nah personally menurut aku kalian harus ngelakuin dua-duanya. Buat apa? Buat nge-sense check nih satu sama lain. Dari atas ke bawah make sense, dari bawah ke atas make sense gitu. Bawah ke atas tuh kayak gimana contohnya? Ini contohnya ya gitu. Kayak misalkan nih dari 260 juta populasi Indonesia, mungkin cuma 4,5% yang environmentally aware gitu, dan early adapters atau innovators gitu. Nah itu udah based on jurnal atau riset yang kita cari tahu lah gitu. Nah dari 4,5% itu, judgment dari tim adalah kayaknya dari 4,5% itu cuma bisa penetrate 33% deh yang akan tertarik dengan kita gitu. Nah 33% itu bisa kamu jelasin misalkan, oh 33% ini diproksikan dari misalkan populasi yang ada di Jawa gitu, dan dari populasi yang di Jawa atau populasi yang dekat dengan digital marketing atau dekat dengan any kind of channel yang kita pakai buat educate the market nih gitu, baru dapat ke customer. Nah dari setiap customer itu setahun mereka consume berapa produk kita sih gitu. Nah cari-cari lagi di riset, mungkin oh kayaknya roughly itu satu orang pakai baterai 10 deh tiap tahun gitu, dan satu baterai itu kayaknya tahannya 3 tahun gitu. Oh ya udah berarti setiap tahun orang kurang lebih beli 3 baterai setiap tahun gitu. Nah berarti total unit yang bisa kita jual ekspektasinya berapa? 13 juta baterai misalkan gitu. Nah jadi ini menurut aku very rough, dan siapapun bisa challenge ini. Menurut aku kalian kalau ngebaca itu pasti kayak 33% dari mana? Emang yakin 45%? Emang yakin 10 yearly battery consumption-nya gitu. Nah menurut aku selama kalian punya evidence atau selama kalian bisa backup, punya appendix, it'll be okay gitu. Tapi again menurut aku fokus dari judges atau fokus dari judges tuh nggak bakal ke arah sini. Fokusnya bakal ke ide kalian tuh apa gitu, innovation apa yang kalian bawa gitu. Oke? Nah, baru share sedikit tentang financial projection. Kita ada beberapa figures yang menurut aku harus banget kita share gitu. Nggak peduli cara kita ngelakuin financial projection sekeren apapun, akan ada banyak method ya untuk ngelakuin financial projection ya. Cuman regardless of the method, teman-teman harus share 6 angka ini menurut aku. Gitu. Pertama, kalian mau jualnya berapa nih? Harga jualnya berapa? Per unit atau perlayanan ya? Gitu. Nggak harus produk, bisa perlayanan juga. Dan yang kedua, ekspektasinya kalian jualan berapa? 1 tahun, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, growth-nya kayak gimana ekspektasi kalian? Gitu. Baru selanjutnya, kalian butuh investment berapa nih? Gitu. Di depan. Apakah investmentnya apa? Bisa jadi buat invest mesin, buat bikin pabrik. Gitu. Atau investnya buat sewa bangunan
gitu. Kalian butuh cash di depan awal gitu buat ngelakuin semua itu. Baru operational cost-nya kayak gimana? Nah, operational cost-nya pun menurut aku banyak nih teorinya gitu, banyak breakdownnya masing-masing gitu. Cuman kalau menurut aku kita bisa nge-cut dari revenue, dari pendapatan ya, revenue sampai ke profit dari untung kita, itu bisa dipotong oleh 3 hal. Pertama, basically operation cost-nya gitu. Buat kita produksi sama buat kita ngasih barang itu, buat kita bawa barang itu sampai ke konsumen, itu butuh uang berapa? Atau bahasa kerennya supply chain cost ya. Gitu. Atau material cost, supply chain cost basically produksi sama distribution related. Oke. Okay. Nah, baru masuk ke cost of marketing and sales. Gitu. Yang tadi jadi gross margin kurangi cost of marketing and sales jadi profit before overhead. Gitu. Overhead itu apa? Overhead itu basically biaya-biaya yang nggak ada hubungannya dengan aktivitas jualan dan bikin produk. Contohnya apa? IT misalkan, atau HR misalkan, atau bangunan misalkan. Itu kan overhead. Cost that will be there, but nggak ada hubungannya sama production atau marketing. Nah, baru masuk ke profit. Nah, menurut kita bisa breakdown dari 3 hal ini. Oke? Gitu. Nah, barulah kalian bagilah dengan misalkan per unit, dapatlah cost per unitnya berapa, atau gross margin per unitnya berapa, atau nanti namanya COGS gitu, cost of goods sold-nya berapa, gitu. Oke? Nah, memang aku cut-nya selalu 3 ini. Apa basically kalau dalam bahasa sehari-hari? Biaya untuk bikin barangnya sama ngasih barangnya. Kedua, biaya untuk jualannya, gitu. Dan yang ketiga, basically biaya lain-lain. Gitu. Oke, jadi biaya operations, biaya jualan, sama biaya lain-lain. Gitu. Nah, setelah kita dapat bisa jualan berapa, sama untungnya berapa, sama cost-nya berapa, ya kalian bisa, dan capex-nya berapa, atau investment-nya berapa, kalian bisa ngelakuin payback period-nya kayak gimana. Gitu. Jadi, kalau aku investnya 100 juta, setiap tahun profit-nya 20 juta, tanpa ngitung interest, ya balik modalnya 5 tahun. Gitu. Atau balik modalnya setelah jualan sekian unit, dan sekian unit kita expect jualannya dalam sekian tahun. Gitu. And so on so forth gitu. Nah, menurut aku ada banyak banget cara untuk ngebungkus analisis itu ya. Cuman dalam ngomongin financial projection, basically orang-orang tuh cuma butuh ini. Gitu. Oke, capex-nya berapa, payback-nya kapan, gitu. Dan itu biasa paling penting nih, capex-nya kapan, capex-nya berapa, payback-nya kapan, berarti cuannya berapa setiap tahun. Oke. Nah, tapi again, personal take aku about financial projection dalam lomba business plan competition itu low priority dibandingkan dengan segala macam analisis tentang market, tentang consumer, tentang produk, prototyping, segala macam. Menurut aku tuh far more important daripada semua hal ini. Semua hal ini bisa gerak, semua orang bisa nge-challenge analisis ini. Kita mahasiswa itu belum pasti punya gap banyak banget dalam perhitungan financial projection ini dibandingkan dengan orang-orang yang sudah bekerja di industri sangat lama gitu. Oke, jadi menurut aku effort kalian tuh harus 80% ke 3 hal yang tadi di depan. Oke. Sip. Nah, summing up ya. Summing up 3 hal gitu. Pertama, ideation. Ideation yang harus kalian lakukan adalah 1, riset in the state of the art industry-nya, dan pivot atau amati tiru modifikasi, gitu, bahasa kita. Gitu. Amati tiru modifikasinya pakai framework apa? Atau kalau kalian lagi buntu, pakai apa? Pakai framework Scamper buat simulate creativity. Gitu, buat kalian coba berpikir nih, apa aja yang bisa kita tweak dari inovasi-inovasi yang sudah dilakukan oleh manusia-manusia di negara lain, gitu. Nah, dan yang tadi aku share adalah ide-ide yang selalu menang nih di level business plan competition yang sejauh ini aku ikutin ya, di level dunia sekali, regional 2 kali gitu, Indonesia 3 kali. Yang menang tuh selalu yang punya yang memenuhi triple bottom line sustainability gitu. Dia bisa menjawab isu sosial, dia bisa menjawab isu lingkungan, dan dia juga tetap cuan gitu. Back up by of course a lot of technical research ya. Gitu. Nah, dan itu semua didukung dengan high level analysis gitu, buat bikin story kalian. Dimana kalau kita ngomongin eksternal atau external analisisnya adalah pakai Pestle framework dan Porter's process.
internalnya menurut aku stick with bisnis model canvas itu menurut aku sudah enough gitu dalam nge-sum up basically bisnis kalian ngapain sih gitu. Dan operation and finance basically kalian bisa ngelakuin dua hal ya tadi, bottom up sama top down, baru ada matrix-matrix yang harus kalian share gitu. But again menurut aku fokus effortnya ke lima poin ini, 5 poin sebelumnya itu tadi, ideation sama dua high level analysis ini. Technical advice menurut aku, satu, keep it short and simple gitu. Menurut aku kita tuh dari dulu dibiasakan untuk bikin sesuatu tuh dipanjang-panjangin gitu dengan bumbu-bumbu kalimat, satu kalimat tuh satu paragraf atau 5 kalimat, jadi kita bikin 5 kalimat tuh panjang-panjang tapi nggak semuanya meaningful gitu, nggak semuanya impactful. Kalian basically apa yang harus kalian lakuin, kalau kalimat ini kan hapus, terus yang baca masih bisa dapat maksud kalian apa, ya udah hapus aja gitu. Keep it short and simple gitu. Aku tuh proposal maksimal boleh 20 halaman, but trust me gitu, pasti semua orang gak apa siapapun kalau dikasih kesempatan untuk ngejudge satu bisnis idea tuh bagus atau enggak, satu orang itu nggak perlu ngebaca 20 halaman gitu untuk tahu hal itu, which is why keep it short and simple gitu. Tapi apa, tapi tetap padat, maksudnya gimana, setiap kalimat kalian harus ada supporting statistics, harus rajin nge-google, harus rajin riset, carilah sumber-sumber yang kredibel untuk put reason kalian. Misalnya kalian mau bilang gitu, sekarang tuh tren kopi dengan rasa-rasa lagi trending banget di Indonesia, bawa the statistiknya gitu. Misalkan apa, coffee consumption per kapita di Indonesia itu lagi meningkat dari tahun ke tahun gitu. Atau misalkan apa, market size-nya atau number of outlet-nya lagi banyak banget nih di Indonesia gitu. Atau players di atau kalian pengen bilang nih, kompetitor di toko kopi itu sekarang saturated banget gitu. Mulai dari yang high brand sampai low brand tuh bisa masuk semua gitu. Kalian harus bawa datanya gitu. Dicari di internet pasti ada gitu. Menurut aku again there's nothing new under the sun. Semua statistik yang kalian punya tuh pasti sudah di Google gitu. Bahkan banyak statistik yang berlawanan satu sama lain tapi muncul-muncul aja kan di Google gitu. Nah jadi which is why we need to pick the credible statistik ya gitu. Dan yang terakhir menurut aku, proposal itu akan menjadi pitch deck kalian gitu. Jadi semua yang kalian tulis di proposal itu adalah yang akan kalian visualisasikan di pitch deck dan appendix gitu. Oleh karena itu apa, mindsetnya adalah kalau ini kayaknya nggak bakal masuk ke pitch deck, kayaknya nggak usah ditulis di proposal deh gitu. Jangan mempersulit diri kalian, jangan juga mempersulit judges-nya gitu. Jadi menurut aku keep it simple tapi juga padat dengan full of statistics, dan selalu punya mindset kalau ini akan di present atau enggak. Kalau nggak di present, take out gitu. Oke? Sip. Udah gitu aja dari aku untuk sesi malam ini teman-teman. Sekarang aku balikin dulu ya ke Nadia sama Krista. Oke, thank you banget buat Kak Ricci penyampaian materinya. Wah, jujur aja, ini menurut aku pribadi dapat banyak apa ya, insight baru gitu sih, dapat banyak info-info baru yang jujur sebelumnya aku belum pernah dengar kayak gitu. Benar banget sih. Aku juga sempat mendapat beberapa hal sih yang menurut aku menarik banget. Mungkin kita bisa sedikit recap kali ya sama apa aja yang udah Kak Ricci sampaikan sama materi tadi. Jadi pertama tuh Kak Ricci tuh jelasin nih mengenai dunia Kak Ricci, terutama di Schneider Goodrich. Terus ada cara-cara ideation dan juga beberapa tools yang bisa digunakan untuk bikin proposal ini. Kayak contohnya Scamper Framework, terus ada Tam Sum, juga ada Financial Projection. Nah, terus tadi juga dipaparin juga nih, kayak ide apa sih yang kira-kira punya chance besar untuk menang, dan juga ada terakhir ada tools high level analysis, kayak external sama internal analysis. Wah, menurut aku tuh keren-keren sih, karena kayak ada beberapa materi yang tadi aku juga baru pernah dengar pertama kali. Iya nggak sih, karena dia Iya, jujur nih apa namanya bisa dikatakan kayak padet lah, daging banget lah materi malam hari ini. Tapi jangankan aku ya Krista, jujur aku yakin teman-teman Yotpreneurs nih yang jadi partisipan lomba kita kali ini itu pasti setelah mendengar materi tadi pasti banyak gak sih pertanyaan yang pengen ditanyain gitu. Mungkin baru ada yang baru pertama kali denger juga jadi pengen lebih dalam lagi gitu, mengulik-ngulik apa namanya tentang yang udah disampaikan Kak Ricci.
Yes, bener banget. Nah, maka dari itu, abis ini kita bakal ada sesi Q&A. Yeay, oleh karena itu buat entrepreneurs nih yang mau bertanya, oke, ya boleh langsung raise hand sama nanti barangkali kalau ada yang malu Wow. gitu boleh apa namanya isi di link Slido yang disampaikan nama panitia ya. Tapi mungkin ini karena ternyata udah rame ya apa namanya yang raise hand ya Krista. Kita mungkin boleh langsung izin dulu yang raise hand di Zoom kali ya. Boleh, boleh, boleh. Kita berarti mulai dari yang di Zoom aja kali ya. Nah, Oh, mari kita cek terlebih dahulu. Oke, kalau di aku sih yang nomor 1 itu ada Paulima Palianti. Oke, Bu, dipersilakan untuk Paulima. Kalau ada pertanyaan, silakan on mic-nya. Oke, terima kasih panitia untuk kesempatannya. Sebelumnya aku minta maaf banget gak bisa on cam karena emang kameranya lagi agak rusak. Jadi mungkin aku izin bertanya ya ke Kak Ricci. Jadi tadi kakak sempat jelasin tentang kayak how to win dan lain sebagainya, tools-tools apa. Tapi aku mau nanya Kak, case-nya adalah saat kita ngebuat sebuah bisnis idea yang menurut kita tuh udah kayak menerapkan 3 sustainability tadi, 3 variabel tadi, tapi itu kayak di bidang yang kakak tuh nggak expertise gitu loh. Kayak kakak tuh nggak banget, bukan nggak banget, sorry, tapi kayak kurang di bidang itu. Misalnya kakak lebih tahu secara konsep, tapi kakak nggak bagian spesifik di situ. Misalnya kakak nggak terlalu di teknologi, tapi kakak punya ide di teknologi. Dan saat kakak misalnya harus ada misalnya menjelaskan tentang operasionalnya atau lain sebagainya, dan kakak mungkin bakal ngambil vendor atau orang yang lebih ngerti di situ. Tapi bagaimana cara kakak nulis itu di proposal? Karena itu yang lagi jadi struggle dari kelompok kita sih gitu. Mungkin kakak bisa menjawab itu ya sih Kak, pertanyaan. Oke, untuk Kak Ricci dipersilakan menjawab pertanyaannya. Oke, iya, oke, thank you Paulima. Menurut aku sih frankly speaking ya, kalau kita harus punya understanding dari ide yang pengen technical understanding ya. Ini kan konteksnya berarti technical understanding kan. Kita harus punya technical understanding dari ide yang pengen kita propose gitu. Atau at the very least harus ada satu dari tim kalian yang basically can share how the science work gitu. Atau background atau kalaupun kalian sudah ada vendor, menurut aku ya, kalau kalian pun sudah ada vendor dan serius itu, maksudnya dan kalian lumayan invested dalam perlombaan ini ya, kalian bisa start building the prototype dulu menurut aku. Kenapa? Karena itu yang aku lakuin pas aku sama teman lomba aku si Yumna gitu. Jadi idenya kan bikin baterai ya gitu. Kuliah aku kan teknik industri gitu. Technically aku nggak tahu menau tuh gitu. Science baterai ya kita kurang lebih belajar lah pas SMA ya dan pas TPB di ITB gitu, belajar kimia dikit gitu. Cuman at the end of the day science baterai seperti apa yang lebih ngerti bukan aku gitu. Cuman kebetulan tim aku, bukan kebetulan sih, maksudnya memang kita ngedesainnya supaya Yumna technical, aku non technical gitu. Nah, tetap harus ada people on the team yang ngerti tentang technicalities-nya seperti apa gitu. Kenapa? Karena menurut aku balik lagi sih ke konsep business plan kan, kita pengen simulasi ya. Kalau kita suatu saat pengen bikin bisnis, kita minta duit ke investor tuh gimana sih? Gitu. Ini kan basically itu. Kita pengen minta duit ke investor kayak gimana sih? Dan kalau tadi kan aku lebih ke nekanin ide ya. Idenya seperti apa, analisisnya seperti apa gitu. Kalau di actual investor ya, aku punya teman yang kerja di VC gitu, di venture capital basically, dan di private equity gitu, di mana dia jadi satu tim dari orang yang memang invest di bisnis mana-mana gitu. Parameter paling utama tuh adalah orangnya, backgroundnya gitu. Jadi sebelum melihat the business ideas, ngelihat backgroundnya gitu. Kalau tadi aku bilang ke business ideas gitu kan, karena ini case-nya lomba, cuman di actualnya bahkan dilihat tuh background orangnya gitu. Orangnya secara track record bagus atau enggak, secara experience fit nggak dengan bisnis, dengan produk yang di bawah gitu. Nah, menurut aku sih memang reflecting based on the actual,
we need to have at least one person on the team yang punya technical understanding dari bisnis itu. Gitu. Karena kalau technical understanding yang kalian jual, tapi kalian outsource ke vendor, menurut aku ada yang aneh tuh di situ. Jadi karena yang kalian jual kan technicalnya kan harusnya kan, gitu. Personal take aku sih di situ sih, Paulima, atau case-mu bukan yang kayak tadi aku share gitu, bukan yang tadi aku pahami, gitu. Aku izin jawab Kak, case-nya sesuai dengan Gimana? case-nya sesuai dengan yang Kakak pahami sih Kak, udah cukup menjawab. Berarti intinya emang mau nggak mau tetap harus ada yang ngerti secara teknikal yang gitu ya. Betul gitu. Cuman kalau memang secara background kalian nggak ada, menurut aku work around-nya adalah kalian bisa try to learn and make the prototype gitu. Buat convince the people bahwa even though background kami semua nggak ada yang nyambung dengan sini gitu, tapi kita bisa kok build ini gitu. Kita bisa kok share ini result yang udah kita bikin, entah simulasinya virtual atau konseptual, atau kalian udah bisa bikin actualnya gitu. Karena frankly speaking, bikin baterai dari rumput laut nggak semua orang bisa langsung percaya, kecuali gitu kita bikin beneran gitu, dan memang kita bikin beneran gitu. Oke, paham sih Kak. Udah cukup menjawab. Tapi kan mungkin ini pertanyaan cabangan, tapi aku tanya kalau dibolehin panitia aja. Iya. Gimana tuh? Boleh kalau mau ditanyain langsung, tapi mungkin nggak bisa lama-lama juga ya, setelah ada durasi. Oke, ini pertanyaan singkat aja. Aku cuma mau nanya, apakah saat tadi Kakak udah bilang semua tuh lebih dominan di ide, tapi apakah saat di question and answer session gitu, apakah bakal ada yang nanya benar-benar kayak tadi gitu, diserang di bagian soal teknikalnya gitu, dari judge mungkin Kakak selama ini ada gitu? Menurut aku kalau teknikalnya adalah how the product works gitu ya, atau how the services works, itu pasti bakal di-challenge karena itu basically idea gitu. Kalau kita membawa ide yang secara actual itu questionable bagi average people ya, bagi average people itu questionable, pasti kita bakal ditanyain gitu. Oh, emang udah ada pasti pertanyaan paling simpel kayak gini. Udah ada yang pernah bikin belum produk ini? Gitu. Di negaranya udah ada yang pernah bikin belum gitu. Kalau udah ada pernah, mereka udah sampai mana? Gitu, dan apa yang membedakan kita dengan mereka? Gitu. Menurut aku pertanyaan paling simpel tentang produk technicalities itu ditanyainya kayak gitu dari sudut pandang orang awam gitu. Baterai on-plot sudah ada yang pernah bikin di India kan udah ada deh gitu. Baterai dari lupa lagi, tapi basically udah ada kok baterai organik kayak gitu. Oke Kak, terima kasih Kak udah cukup menjawab. Mungkin aku balik lagi ke panitia. Thank you all. Thank you. Oke, thank you banget dari Polima. Oke, sekarang boleh ke penanya selanjutnya dari EOSIS Al Ayubi, dipersilakan kalau ada pertanyaan. Ya, makasih Kak. Pertama-tama aku mau bilang makasih banget buat Kakak udah nyempetin aku buat nanya. Jadi aku mau nanya Kak, aku so far udah ada ide dan ini lumayan original dan ini juga udah ada gitu di India, di negara lain. Cuman Kak, aku ada trouble untuk cari kayak latar belakangnya Kak. Biasanya aku sebelum-sebelumnya kayak kalau bisnis plan itu ide-ideku yang sebelumnya itu di data dari internet tuh banyak Kak. Kalau sekarang tuh aku lebih ke reliant ke survei gitu Kak. Jadi aku nanya ke orang langsung. Nah itu gimana Kak? Bisa nggak sih kayak kita input survei dan depend sama survei aja gitu untuk di latar belakangnya, dan kalau pun memang bisa nulisnya gimana ya Kak? Kan kalau misalnya data kita bisa nulis kayak menurut data bla 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 bla. Cuman kalau survei itu kayak gimana? Mungkin itu Kak. Ya, oke, valid question. Thank you. Panggilnya sorry, Ayub ya berarti ya? Betul Kak. Oh ya, thank you Ayub. Menurut aku pertanyaan pertama survei bisa dipakai atau enggak, bisa gitu. Survei yang dibikin sendiri bisa gitu. Jadi kalian bisa bikin ya company research atau basically tim research, tim survei di citasinya gitu. Tapi of course
dari sudut pandang apa siapapun ya yang melihat ini ya, menurut aku kamu juga kalau jadi juri terus kamu melihat ada tim yang ngebawa survei, pertanyaan pertama kamu adalah apa sih pertanyaan dari pikiran kamu pertama adalah apakah survei ini nggak ada. Apakah nggak ada pihak yang melakukan survei ini? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, yang bisa aku tanyakan langsung ke dirimu adalah sampel kamu berapa orang? Sampel kamu siapa aja gitu. Segmentasinya kurang lebih kayak gimana gitu. Karena itu kurang lebih bisa nentuin, karena itu kurang lebih bakal ngasih bias ke surveinya kan, dan kita yang bisa nentuin sendiri biasnya seperti apa gitu. Jadi secara company survei bisa-bisa aja, dan tentang validity, tapi menurut aku again ya, kalau tentang company, kalau survei yang kalian lakukan sendiri, pasti yang akan menjadi pertanyaan adalah validity-nya gitu. Jadi apakah valid atau enggak, kita nggak bisa cross check. Kamu bilang sampelnya 1.000 orang, 100 orang, 10 orang, aku nggak tahu gitu. Dan orang-orang wouldn't bother to actually look at your raw data gitu, atau tanda tangan yang sudah kamu kumpulkan gitu. Jadi pasti lebih ke kayak kamu bisa kok ngelakuin survei gitu. Apa? Cuman menurut aku pasti credibility-nya akan lebih sedikit gitu. Dan sebenarnya kalau menurut aku sendiri, any type of behavior yang pengen kamu capture dalam survei kamu itu bisa diproksikan dengan dengan behavior lain gitu. Pasti ada caranya gitu untuk memproksikan behavior itu dengan behavior yang udah sering disurvei. Gitu sih take aku gitu. Cuman memang aku kan nggak tahu case nih kayak gimana nih, dan kayaknya kan gak enak juga ya kalau share ide kamu di sini gitu. Cuman take aku sih kayak gitu ya. Bisa survei, cuman menurut aku sih coba aja tetap cari kira-kira survei yang kurang lebih measure kurang lebih hal yang sama dengan yang pengen kamu survein gitu. Oke kak, makasih. Oke, terima kasih juga atas pertanyaannya. Nah, mungkin habis ini adalah pertanyaan terakhir dari para peserta. Nanti kalau misalkan para peserta ada pertanyaan kembali, mungkin bisa langsung kontak aja ya ke Kak Ricci. Mohon maaf sebelumnya karena kita di sini ada keterbatasan waktu gitu ya. Uh, untuk penanya selanjutnya, kalau di aku ada dari tim Home Team, yaitu Haikal Sultan Hakim. Pada Haikal, dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Perkenalkan saya Haikal dari tim Biogum. Saya ingin menanyakan, kata kakak kan tadi kalau sebuah bisnis yang bagus tuh dia mengacu ke 3 Venn diagram itu ya Kak, yang ada people, profit, sama planet itu ya. Nah, kami mungkin mengalami masalah di profit di mana kami ini bisnis yang baru saja berjalan dan belum ada penjualan, tapi kami sudah membuat income proyeksi, dan setelah kami hitung, proyeksi income itu kayak too good to be true Kak, karena setelah saya hitung untuk NPV dan IRR-nya itu kayak angkanya itu terlalu positif. Nah, jadi menurut Kakak, untuk mengatasi masalah ini, karena kan investor pasti nggak mau ya suatu bisnis yang too good to be true. Dan menurut Kakak, apakah solusinya itu seperti mengurangi proyeksi berapa produk yang akan kita jual dalam waktu ke depan, atau bagaimana ya Kak? Oke. Basically kan kalau NPV-nya terlalu bagus ya, atau basically forecast-nya tuh terlalu bagus, isunya kan faktornya kan 3. Price per case, unit sold, sama cost gitu. Antara price per case-nya terlalu mahal, unit per case-nya terlalu gede, atau cost-nya terlalu kecil gitu. Nah, menurut aku kalau misalkan kamu di challenge NPV kamu sebagus ini, siapin aja di appendix. Kenapa kamu yakin cost kamu segini? Atau kenapa kamu yakin jualan kamu segini? Kenapa kamu yakin selling price kamu segini? Benchmark dengan beberapa kompetitor kamu, dan menurut kamu itu make sense atau enggak? Buat kamu punya differentiator buat kamu punya faktor pembeda yang sekian gitu. Menurut aku kalau kamu bisa explain that, ya udah gitu. Anyone will accept your proposal gitu. Kayak misalnya kamu bilang price per case aku
bisa price per unit aku bisa 20% lebih tinggi daripada yang sekarang, dan and people will still accept it gitu. Dan volumenya akan tetap segini gitu, dengan alasan kayak gini gitu. Atau cost aku emang cuma segini karena kamu bisa berikan lagi 3 cost yang tadi karena costnya cuma kayak gini, dan karena what we did different adalah seperti ini. Menurut aku kalau you can bring that to perspective, uh, everyone pasti bakal accept gitu, and maybe research project kamu sebagus itu. Cuman kalau dari breakdown 3 tadi dan benchmarknya kamu nggak bisa explain, ya maybe there's something wrong in the assumption gitu. Karena again POV-nya orang-orang melihat hitungan yang kita lakukan di financial itu ya pasti most of the time bakal skeptical gitu. Dan jadi kalau kamu, tapi selama kamu bisa explain benchmark kayak gini itu bakal bagus gitu. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Oke, baik. Mungkin kayak yang udah disampaikan Krista sebelumnya ya teman-teman. Pertanyaan tadi itu menutup sesi Q&A kita. Sayang banget sih sebenarnya karena aku lihat teman-teman sangat antusias banget pengen nanyanya. Tadi kayak banyak banget yang resen-resen semua. Tapi sayangnya ada durasi yang harus kita penuhi kayak gitu. Ya, mungkin buat entrepreneurs yang masih ingin bertanya, boleh langsung reach out ke Karici aja ya. Mungkin dari Karici, kira-kira ada kontak nggak Kak yang bisa entrepreneurs pakai? Ya, I think bisa reach out aku di LinkedIn aja ya gitu kalau ada further questions gitu. Oke, Ya, baik. terima kasih Terima kasih Kak. Kakak. Oke, nah seperti yang teman-teman udah ketahui nih, apa namanya, dan tadi mungkin udah sempet disampaikan juga sama Zulfikar di awal kegiatan, teman-teman tuh sebentar lagi bakal menghadapi salah satu stage penting dalam business plan competition di TechFest 2024 ini, yaitu semifinal tentang bisnis proposal. Oleh karena itu, biar teman-teman semakin siap nih dalam menghadapi stage ini, berikutnya akan ada pembacaan peraturan tentang tahap semifinal dari Panitia BPC Tekfest 2024. Benar banget nih, untuk panitia dipersilakan untuk membacakan aturannya ya. Tes, apakah suara saya kedengaran? Udah masuk ya? Udah kedengeran. Ya, oke. Jadi kali ini aku bakal ngejelasin singkat aja mengenai penilaian dan parameter penilaian dari tahap bisnis proposal. Sebenarnya sudah ada di guidebook, tapi namun ada beberapa perubahan juga. Yang pertama yaitu adalah ukuran kertas, yaitu A4 untuk bahasa, boleh bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Yang ketiga adalah untuk pengukuran margin 4 cm di kiri dan 3 cm untuk right, top, dan bottom. Untuk line spacing itu 1,5. Untuk layout justify rata kanan kiri, disarankan tidak rata kiri atau rata kanan maupun rata tengah ya teman-teman. Lalu untuk judul menggunakan font Times New Roman ukurannya 16 dan di bold. Untuk subjudul juga menggunakan font yang sama ukurannya 14 dan di bold. Oh ya, untuk peraturan ini bakal di-share di grup juga, oke? Terus untuk konten menggunakan font yang sama dan ukurannya 12. Untuk penomoran halaman, gunakan nomor halaman 1, 2, 3 di pojok kanan bawah masing-masing halaman. Kecuali untuk konten yang bukan merupakan isi seperti cover. Lalu untuk jumlah halaman, yaitu maksimum 15 halaman dari daftar isi sampai kesimpulan. Kalau kalian misalkan punya lampiran lebih seperti misal visualisasi produk atau framework, kalian bisa lampirkan di appendix. Format file PDF, dan untuk format file yaitu BP underscore nama bisnis dan underscore nama. Next. Untuk desain, dapat dilakukan sekreatif mungkin, dan asal dapat dibaca dan diinterpretasi dengan jelas. Untuk format penulisannya dapat dilihat di sini. Untuk cover meskipun bebas, tapi harus meliputi nama, asal instansi, serta foto anggota tim. Lalu ada ringkasan eksekutif, daftar isi, bab 1 sampai bab 4 yang dapat dilihat di penjelasan berikut. Next aja ke matriks penilaian.
Untuk matriks penilaiannya, yaitu ada konten dan format tulisan serta kelengkapan konten, di mana persentasenya dapat dilihat di sini. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan lebih lanjut, bisa ditanyakan di grup besar juga karena keterbatasan waktu dan agar bisa semua peserta dapat melihat konten yang kalian sampaikan. Untuk panitia, sekian dari situ aja. Terima kasih sudah mendengarkan. Oke, baik. Mungkin terima kasih buat panitia yang udah membacakan dan seperti yang udah teman-teman tahu nanti udah bisa diakses ya teman-teman buat peraturan yang tadi jadi bisa dibaca kembali dan dipersiapkan agar hasil yang didapatkan semakin maksimal. Nah, sayangnya nih ya Krista, kayaknya kita udah mau deket-deket ujung acara deh. Ya nih, sedih banget. Tapi sebelum acaranya sampai end banget gitu ya hari ini, kita dari Panitia Tekfest 2024 ada sedikit apresiasi buat Kak Ricci yang udah keren banget menyampaikan materinya pada malam hari ini. Benar, untuk operator, silahkan. Oke, karena sertifikatnya sudah di share screen, selanjutnya kita bakal dokumentasi terlebih dahulu dengan Karici ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman semua di sini yang bisa on cam, boleh ya langsung on cam. Yuk on cam yuk guys. Ini kita tungguin sebentar lagi ya teman-teman. Oke, baik. Mungkin kita mulai aja kali ya dokumentasinya. Bakal aku pimpin dokumentasinya. Jadi mungkin buat teman-teman operator boleh siap-siap. Oke, dokumentasinya aku pimpin dalam 1, 2, 3. Oke, terima kasih buat teman-teman apa namanya? Buat teman-teman panitia. Mungkin mau dengar juga nih dari manajer BPC apa namanya ada sepatah dua patah kata yang mau disampaikan buat pembicara kita malam hari ini. Sebelumnya, terima kasih banyak untuk para peserta BPC, serta untuk coach kita yang keren pada hari ini, yaitu Kari Cipain, udah mengisi acara kami untuk menjadi coach pada tahap bisnis proposal. Semoga ini semua materi yang diberikan di Cipain bisa menjadi insight bagi kita dan mempermudah teman-teman sekalian dalam mengerjakan dan menyukseskan bisnis proposal kalian. Aku berharap dan berdoa sebaik-baiknya agar kalian bisa mengerjakan bisnis proposal dengan semaksimal mungkin dan kalian lolos ke tahap berikutnya. Semangat semua! Oke, terima kasih ya dari Sam. Nah, mungkin dari Kak Jiven ada sepatah atau dua patah kata untuk yuk versi sini ataupun untuk panitia lainnya. Kalau dari Kak Ricci, apakah suara aku terdengar, Kak? Sorry. Oh ya, closing remarks ya. Ya. Jadi I think teman-teman good luck untuk tahap semifinal ini ya. Dan menurut aku kalau dari semua presentasi dan Q&A tadi gitu, yang paling pengen aku share tuh sebenarnya bukan tools-nya atau framework-nya gitu, atau pengalaman aku gitu. Cuman yang menurut aku dari sesi 1,5 jam kita tadi yang dibawa pulang tuh gak cuman itu. Cuman yang paling penting adalah mindset yang dari tadi aku share gitu.
bahwa pas kita nulis kita present apa sih actual yang di-expect nih kalau kalian benar-benar present ke investor gitu, apa yang benar-benar bakal diliatin gitu. Karena menurut aku it's all back to basic gitu, back to basic di mana business plan competition itu it's all about kita punya business plan, kita minta duit untuk diinvest gitu. Menurut aku any questions yang masih ada di pikiran kalian, coba kalian renungin lagi balik kalau misalkan, kalau misalkan aku punya duit ratusan miliar, ada orang minta ke aku sekian ratus juta for this business ideas, dengan this kind of presentations, dengan this kind of business proposal, apa sih yang bisa aku improve, what do I like, gitu. Nah, menurut aku, itu yang menurut aku paling penting ya, harus teman-teman bawa pulang dari sesi coaching hari ini. Itu aja sih. Good luck ya semuanya. Oke, terima kasih banyak Kak Rifki. Kayaknya hari ini kegiatan kita udah selesai nggak sih? Karena dia Iya, betul. Kita udah mau deket akhir sebenarnya. Tapi tadi kan yang difoto kayak baru Kak Ricinya aja gak sih? Soalnya tadi apa namanya kebetulan sertifikatnya juga udah muncul dan apa namanya baru foto sama manajernya juga. Sekarang kayaknya boleh nih kita foto itu bareng-bareng sama semua youthpreneurs yang ada gitu. boleh. Buat teman-teman yang tadi belum kebagian ikutan foto, yuk sekarang on cam lagi ya guys. Oke, oh, tapi kalau buat Kak Ricinya udah boleh dipersilakan live ya Kak. Kalau kakak apa namanya mungkin ada next kegiatan lagi habis ini. Oke, sip. Thank you ya teman-teman semua yang good luck ya. Oke, terima kasih banyak juga Kak. Terima kasih banyak Kak. Oke, mungkin karena sekarang udah mau masuk sesi dokumentasi nih buat para peserta, sayang banget kalian udah hadir kan hari ini, tapi kayak nggak terdokumentasi tuh, nggak masuk ke foto-fotonya panitia. Jadi boleh nih buat teman-teman langsung aja on cam segera ya, biar masuk ke dokumentasi. Oke, mungkin kita tunggu sampai 20.34 ya teman-teman. Oke, karena udah 20.34, mungkin langsung aku pimpin aja ya buat dokumentasinya dan mungkin buat operator apakah udah siap? Halo, buat operator apakah udah siap untuk apa namanya dokumentasi? Oke, mungkin kalau udah siap kita mulai aja kali ya teman-teman. Oke, di sini di aku ada, wow, ada banyak banget, ada 10 slide. Oke, baik, mungkin buat slide pertama kita ambil dalam 1, 2, 3. Oke, slide kedua kita ambil dalam 1, 2, 3. Slide ketiga 1, 2, 3. Oke, slide 4 1, 2, 3. Slide 5 1, 2, 3. Oke, slide 6 1, 2, 3. Slide 7 1, 2, 3. Oke, sampai ya teman-teman, 2 slide lagi. Slide 8 1, 2, 3. Oke, dan slide terakhir slide 9. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti dokumentasi pada malam hari ini. Nah, Yes, bener banget nih. waduh, kita udah ngapain